Raden Maulana Magdum Ibrahim tumbuh dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang ceria. Ia dididik oleh Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila dengan sentuhan kasih sayang. Pada usia menginjak balita, ia sudah diajari sendi-sendi agama. Tidak lupa, Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila juga mengajari putranya seni tradisi untuk memperhalus budi. Sejak kecil, Raden Maulana Magdum Ibrahim sudah terbiasa mendengarkan syair-syair sholawat, tembang dolanan, dan tembang-tembang Jawa oleh ayah dan ibundanya yang banyak berisi tentang kisah dan ajaran kearifan dan kasih sayang. Sunan Ampel sangat piawai dalam bersolawat, sedangkan Nyai Ageng Manila sangat mahir dalam tembang-tembang Jawa karena ia adalah putri Temenggung Arya Teja dari Kabupaten Tuban. Raden Magdum Ibrahim tumbuh sebagai anak yang patuh, peka, dan berbudi halus. Itu terbukti dalam perilaku sehari-hari. Ia sangat menyayangi adik-adiknya. Mereka belajar dan bermain bersama di bawah bimbingan orang tuanya. Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila sangat memperhatikan perkembangan putranya hingga urusan yang remeh-temeh. Meski demikian, Raden Magdum Ibrahim tidak tumbuh sebagai anak yang manja dan tidak menuntut banyak hal kepada orang tuanya. Dalam berkawan, Raden Magdum Ibrahim tidak pandang bulu. Meski ia anak seorang yang terpandang di Ampel Denta, ia tidak rikuh berkawan dengan orang-orang yang miskin dan papa. Seringkali ia mengambil makanan di rumah untuk diberikan kepada kawan-kawannya yang tidak mempunyai makanan. Hal tersebut dilakukan dengan izin kedua orang tuanya. Apalagi orang tuanya ternyata begitu mendukung apa yang dilakukan oleh Magdum Ibrahim kecil. Adapun dalam belajar, Raden Magdum Ibrahim memilih berkawan dengan orang-orang yang rajin dan pandai. Ia dapat terpacu dalam pembelajarannya. Meskipun demikian, ia tidak menolak berkawan dengan anak yang kurang pintar darinya, karena ia akan membantu temannya yang kurang pintar tersebut dalam belajar. Tidak mengherankan, Raden Magdum Ibrahim kecil tumbuh menjadi putra Ampel Denta yang selalu menyenangkan banyak orang dan kehadirannya selalu dirindukan. Salah satu kawan belajarnya yang dekat dengan Raden Magdum Ibrahim adalah Raden Paku atau Sunan Giri yang merupakan anak yang cerdas dan merupakan salah satu murid istimewa dari Sunan Ampel. Dari hari ke hari, persahabatan mereka berdua semakin akrab. Mereka dapat dikatakan sebagai sepasang sahabat sejati. Persahabatan mereka saling mengisi. Bila Raden Magdum Ibrahim kesulitan dalam belajar, Raden Paku akan membantunya, dan begitu pula sebaliknya. Bagi mereka, kebahagiaan kawan adalah kebahagiaannya sendiri. Sunan Ampel selalu mengikuti dan juga memperhatikan perkembangan anaknya dan dengan siapa saja anaknya bergaul. Sang ayah pun membiarkannya Raden Magdum Ibrahim bersahabat karib dengan Raden Paku, karena ia sangat tahu siapa sebenarnya Raden Paku tersebut. Meskipun Raden Paku diakui sebagai anak oleh seorang janda kaya raya yang bernama Nyi Ageng Pinatih, tetapi sesungguhnya Raden Paku adalah putra orang pilihan, putra salah seorang wali besar yang bernama Syekh Maulana Ishak. Ketika usia mereka memasuki usia 17 tahun, Sunan Ampel menyuruh Raden Magdum Ibrahim dan Raden Paku untuk menunaikan ibadah haji sekaligus belajar ke Makkah. Namun sebelum ke Makkah, Sunan Ampel meminta mereka berdua untuk singgah di Pasai dan belajar terlebih dahulu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu ayah Raden Paku atau Sunan Giri. Pada hari yang sudah ditetapkan, mereka berangkat dari dermaga Ujung Galuh Surabaya dengan naik kapal laut menuju Samudra Pasai di Pulau Sumatera. Pada saat itu, Samudra Pasai adalah pusat pendidikan dan pusat pemerintahan yang berkembang pesat. Banyak sekali ulama dari berbagai belahan dunia berada di sana, sehingga sangat mendukung bagi anak-anak muda yang sedang menuntut ilmu. Begitu sampai di Samudra Pasai, mereka berdua pun segera mencari pesantren milik Syekh Maulana Ishak. Ternyata tidak begitu sulit untuk menemukannya karena sosok Syekh Maulana Ishak begitu masyhur di Samudra Pasai. Ketika sudah bertemu, mereka menyampaikan pesan Sunan Ampel dan maksud kedatangan mereka untuk menimba ilmu kepadanya. Syekh Maulana Ishak pun begitu gembira menyambut mereka dan dengan tekun mengajari mereka ilmu-ilmu keagamaan. Selain berguru kepada Syekh Maulana Ishak, Raden Paku dan Raden Magdum Ibrahim juga diizinkan oleh Syekh Maulana Ishak untuk berguru kepada ulama-ulama lainnya yang berasal dari Gujarat, Persia, Baghdad, dan beberapa negara lainnya.
Setelah belajar di Samudra Pasai selama kurang lebih 3 tahun, Syekh Maulana Ishaq menyuruh Raden Paku dan Raden Maktum Ibrahim untuk meneruskan menuntut ilmu di kota Makkah sekaligus untuk menunaikan ibadah haji. Setelah kurang lebih 3 tahun belajar di Makkah, mereka berdua oleh guru-gurunya diminta untuk pulang dengan tujuan agar dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari serta menyebarluaskannya di masyarakat Nusantara. Sesampainya di tanah Jawa, Raden Paku dan Raden Maktum Ibrahim segera menghadap kepada Sunan Ampel untuk menyampaikan hasil belajarnya di Samudra Pasai dan kota Mekah, serta menyampaikan pesan-pesan dari Syekh Maulana Ishaq. Raden Paku menyampaikan bahwa ia diberi segumpal tanah yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishaq dan agar mendirikan tempat tinggal, masjid, dan tempat pengajaran di atas tanah yang sama dengan jenis tanah tersebut. Sunan Ampel sangat bergembira mendengar pernyataan Raden Paku. Selanjutnya, ia melihat contoh tanah itu, mengamatinya dengan seksama, lalu memberi arahan letak tanah jenis itu dapat ditemukan di Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di barat laut dari Ampel Denta. Beberapa waktu kemudian, setelah mendapat arahan dari Sunan Ampel, Raden Paku pamit undur diri untuk mencari tempat tersebut. Setelah berusaha dengan sangat keras dan diiringi dengan doa, akhirnya tanah yang dimaksud berhasil ditemukan. Tanah itu memang berada di sebelah barat laut Ampel Denta, yaitu berada di Bukit Kiri di daerah Gresik. Selanjutnya, Raden Paku menetap di sana untuk membangun masjid, pesantren, dan juga pusat pemerintahan. Kemudian, beliau dikenal dengan sebutan Prabu Satmanta atau Sunan Giri. Sedangkan Raden Maktum Ibrahim diberi terompah oleh Syekh Maulana Ishaq dengan maksud agar Raden Maktum Ibrahim berdakwah dengan tidak menetap di suatu tempat, melainkan untuk terus bergerak dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Kemudian, sesuai arahan dari ayahnya, Raden Maktum Ibrahim memulai berdakwah di daerah Tuban dengan mendirikan sebuah pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan menyebarkan agama Islam dengan damai, santun, toleran, serta menyesuaikan diri dengan adat istiadat lokal penduduk. Di daerah tersebut, beliau juga mendirikan Masjid Sangkal Doho. Kemudian, setelah beberapa saat, beliau pindah di Bonang, sebuah desa kecil di daerah Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di desa itu, beliau mendirikan zawiyah sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan nama Watu Layar. Dan selanjutnya, beliau juga berdakwah di daerah pesisir utara Jawa dan beberapa pulau di sekitarnya seperti Pulau Madura dan Kepulauan Bawean.